Selamat sore, ini VT 312 ya. Kita akan lihat berita terakhir, indeks komposit seluruh Jakarta Stock Exchange atau pasar modal Jakarta ngedrop lebih dari 5%. Biasanya ya, jangankan ini 1000 perusahaan ya, satu perusahaan aja ngedrop, seperti contohnya ini Adaro nih. Ngedrop 5% satu hari, itu fatal. Itu bayangin aja kalau 5% satu hari. Seminggu apa enggak 30%. Contohnya di Bank BCA pun turun. Ini saham-saham yang lainnya, contohnya Merdeka Cooper. Nah, kenapa saya ambil perusahaan-perusahaan ini? Ya, bayangin aja perusahaan ini itu dimiliki oleh menteri. Menteri Erick Thohir, Sandiaga Uno. Perusahaan-perusahaan milik menteri aja anjlok. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah milestone atau uh, timetable ya, kapan terjadi apa, kapan terjadi apa. Tahun 2024 itu Indonesia Krismon, ini gambarnya. Dari situ kelihatan bahwa apa yang terjadi tahun 2024 itu mengulangi yang tahun 96. Jadi tahun 96 itu ada apa? Jadi mulainya itu sejak pendirian Indonesia, itu katakanlah mulai dari 49 ya. 49 itu terjadi perjanjian Renville. Itu ada akad pampasan perang Hindia Belanda dengan Soekarno. Tahun 73 akad itu diperbaharui dari Soekarno menjadi dengan Soeharto. Tahun 93 akad tersebut itu habis atau dicabut, tapi tahun 96 itu Soeharto malah nyetak uang berlebih-lebihan yang disebut sampai dengan BLBI dan KLBI. Akibatnya rupiah anjlok sampai 15.000. Tadinya rupiah itu 2.000. Nah, itu roller coaster tahun 98. Nah, reformasi, apa yang terjadi? Tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono itu mulai mengobok-ngobok dananya Soeharto. Waktu itu kan Soeharto belum mati. Tahun 2008, Soeharto mati. Kenapa mati? Karena tahun 96 itu Putin itu keberatan dengan cetakan-cetakan ini karena dia yang dapat mandat dari omnya. Tapi Soeharto jalan terus sehingga Putin itu menentangnya dan terjadi pertengkaran keluarga. Ibu Putin meninggal. Tahun 2008 Soeharto mati, akad tersebut diperbaharui dengan Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Tapi apa yang terjadi sejak dari tahun 2004 itu SBY sudah mulai ngobok-ngobok rekening Soeharto. Maka tahun 2014 itu Indonesia mendapat presiden baru Jokowi, tapi Jokowi itu malah menggadaikan 3 bank negara ke utang Cina. Inilah yang mengakibatkan utang World Bank itu macet ya. Tahun 2021 bulan Desember, Bank Indonesia itu membeli SBN. Jadi utang World Bank itu tiap tahun jatuh tempo 800 triliun. BI membayarnya lewat membeli SBN. Jadi bayar utang lewat utang. Sejak itu Indonesia diembargo. Sampai sekarang Indonesia itu mengalami krismon karena ibarat ya Anda utang sama Cina 8.000 triliun, Anda macet di sini, lalu Anda utang pinjol ke Cina. Nah, utang ini makin meragukan pasar, maka setelah 4 tahun di embargo, Indonesia mengalami hal yang sama seperti tahun 96. Oleh karena itu, bagaimana cara solusinya adalah utang World Bank ini yang harus dikembalikan. Artinya, Anda misalnya utang BCA, macet, lalu Anda utang lagi ke Adira. Ya BCA-nya ngambek,
ditunda atau di stop top up-nya. Anda nggak bisa nambah lagi. Kalau nggak bisa nambah, ya kalau Anda masih perusahaan, Anda bisa nyari-nyari. Tapi kalau sudah satu negara, Anda nggak bisa nyari-nyari lagi. Anda wajib kembali kepada World Bank. Bisa nggak kita kembali kepada World Bank? Orang yang bisa mengembalikan utang World Bank itu namanya Sri Mulyani. Itu bulan depan mau dipecat. Jadi kita itu makin terseok-seok dan makin jauh daripada solusi.